Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Mari kita akan baca bersama-sama. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah Elia ya. Tentu kita pernah mendengar kisah ini. Bagaimana kita melihat seorang Elia yang kadang-kadang sering dihubungkan dengan doanya yang luar biasa. Tetapi pada waktu itu dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Dia mengalami keputusasaan. Dan dia juga mengalami merasa stres ya, kekeringan. Sehingga dia bilang, cukup Tuhan ya. Sekarang ambillah nyawaku, atau saya ingin mati sajalah. Kalau kita melihat bagaimana Elia ini melewati proses yang luar biasa di dalam kehidupan dia ya. Bagaimana dia pernah harus tinggal di sungai Kerit ya, dihidupi oleh burung gagak, boleh dikatakan seperti itu ya. Bagaimana dia harus menumpang di Sarfat bersama dengan seorang janda dan anaknya ya. Bagaimana sampai akhirnya dia dikejar-kejar dan akan dibunuh. Dan kita melihat ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang di pasal 19 ini ya, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia berlari ya, bahkan dikatakan seharian jauhnya. Apakah ini dekat? Ya, karena sangat ketakutan dia, karena sangat putus asanya dia, karena kesedihannya dia. Ya, dia berlari tidak pernah mengenal lelah. Dia terus berlari sampai di dalam kelelahannya dia mengatakan, ambillah nyawaku, lebih baik aku mati saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal mujizat yang luar biasa ya, satu hal yang ini menyukakan atau memberikan adem ya di dalam diri Elia ketika seorang malaikat menghampiri dia. Kemudian malaikat itu berkata, bangunlah, makanlah ya. Tentu ketika dia berhari-hari berjalan berlari ya, seharian itu mungkin berhari-hari sebelumnya ya, ketika ada yang menawari bangunlah, makanlah, ini sesuatu yang jelas gitu, sesuatu yang luar biasa sekali. Bagaimana perhatian Allah kepada Elia ya, sehingga dia dibiarkan tidur, dia dibiarkan diberi makan ya, dia dikunjungi ya, malaikat itu secara pribadi mengunjungi Elia pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ya, ada kalanya kita juga mengalami kelelahan. Ada kalanya mungkin kita mengalami kesedihan, atau mungkin kita mengalami keputusasaan ya karena kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa kita punya Allah yang memperhatikan kita. Seperti malaikat yang memberikan kesempatan Elia untuk tidur, memberikan makan yang dibutuhkan oleh Elia pada waktu itu. Bahkan memberikan pengertian-pengertian, atau memberikan hal-hal yang petunjuk ya yang baru kepada Elia pada waktu itu. Mari kita akan melihat ya, bahwa ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang mulai putus asa, ketika kita ditempatkan atau ditaruh di mana Allah inginkan dalam kehidupan kita ya, kita punya Allah ya melalui Yesus Kristus ya, Allah yang
mendengar permohonan kita, Allah yang mendengar seruan kita, Allah yang memberi kekuatan, memberikan kasih karunia dan semangat ya, serta menjadikan kita itu mempunyai kemampuan untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Pagi hari ini biarlah Elia ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita kalau kita sudah merasa menyerah, ya, mari kita berserah kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.